Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, dalam video kali ini aku akan bagiin satu materi tentang mudharabah dalam ekonomi bisnis syariah. Jangan kemana-mana, ditonton ya. Video kali ini aku bakal ngasih materi tentang mudharabah dalam ekonomi bisnis syariah. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam ekonomi bisnis syariah itu tidak ada yang namanya bunga. Berbeda dengan pada bank konvensional. Nah, dalam ekonomi syariah atau bank syariah ini mengenal yang namanya bagi hasil. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang mudharabah. Apa sih itu mudharabah? Mudharabah dalam ekonomi Islam yaitu dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi atau kerjasama antara dua orang, yaitu yang pertama adalah pemilik modal atau pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam mudharabah juga ada istilah-istilah tertentu. Yang pertama, untuk pemilik dana itu disebut sebagai sahibul mal. Kemudian untuk pengelola dana disebut sebagai mudharib. Nah, dan yang selanjutnya ada landasan hukum dari mudharabah. Landasan hukum yang pertama tentunya yaitu dari Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini diambil dari Quran Surat As-Sad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dari Quran Surat As-Sad tersebut, dari kata berserikat itu sama halnya sebagai kita bekerja sama. Nah, dalam bekerja sama itu tetapi tidak boleh ada salah satu dari pihaknya itu berbuat zalim. Dan landasan yang kedua adalah dari Al-Hadis, yaitu dari Abu Hurairah yang dirafakkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, "Aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lainnya. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dan landasan hukum yang ketiga adalah dari ijma ulama. Nah, berdasarkan dari kedua hukum yang tadi, para ulama bersepakat untuk bahwa hukum mudharabah itu diperbolehkan. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah akad. Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara sahibul mal dengan mudharib. Nah, dari akad ini maka nanti akan ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Nah, ada beberapa syarat akad mudharabah. Yang pertama, adanya pemilik modal. Dan yang kedua, adanya pengelola dana. Yang ketiga, adanya modal yang diserahkan, bisa berupa uang tunai ataupun aset yang lainnya. Yang selanjutnya adalah terjadinya ijab qabul atau perjanjian di antara keduanya. Dan yang selanjutnya ada nisbah, yaitu pembagian hasil yang telah disepakati dari akad tersebut. Pembagian hasil dalam mudharabah biasanya pengelola dana mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada penyumbang dana. Misalnya bisa diterapkan 30 dan 70%. Misalnya saya sebagai penyandang dana atau orang yang mempunyai dana tersebut, kemudian saya serahkan dana tersebut kepada seorang mudharib, dan dari dana tersebut seorang mudharib tersebut mendapatkan 70% dari keuntungan yang akan didapatkan nantinya. Nah, selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan akad
akad atau transaksi mudharabah. Nah, apa saja sih yang membatalkan akadnya? Yang pertama adalah berakhirnya masa berlaku dari perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian tersebut itu ada batas waktunya. Dari kedua belah pihak itu menyepakati batasnya dari sekian sampai sekian. Nah, kesepakatan tersebut juga didapatkan dari hasil akad yang telah disepakati pada awal. Yang kedua adalah dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, yaitu misalnya saya sebagai penyandang dana atau orang yang mempunyai dana itu membatalkan akad saya kepada seorang mudharib tersebut. Jadi akad tersebut dinyatakan batal. Terus yang selanjutnya, apabila dalam akad tersebut ada yang berkhianat atau misalnya menyalahgunakan dari dana tersebut. Dan yang selanjutnya ada keluarnya salah satu dari orang yang berakad tersebut keluar dari agama Islam, begitu. Dan yang selanjutnya wafatnya dari salah satu pihak yang berakad tadi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang mudharabah. Mungkin banyak kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terus nyalain loncengnya buat kalian biar nanti ketika aku buat video baru, kalian akan mendapat notifikasinya dari YouTube. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.